Suatu saat pasti akan datang, saat-saat paling menakutkan. Sang malaikat mencabut nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Japa Asik Channel. Kematian bisa didefinisikan sebagai penghentian permanen dan irreversibel atau tidak dapat dibalikkan dari semua fungsi biologis yang menopang organisme hidup. Kematian otak kadang-kadang digunakan sebagai definisi hukum kematian. Sisa-sisa organisme yang sebelumnya hidup biasanya mulai membusuk segera setelah kematian terjadi. Kematian adalah proses universal yang tak terhindarkan dan pada akhirnya akan terjadi pada semua organisme hidup. Salah satu tantangan dalam mendefinisikan kematian adalah membedakannya dari kehidupan. Sebagai titik waktu, kematian tampaknya mengacu pada saat di mana kehidupan berakhir. Sulit untuk menentukan kapan kematian itu terjadi, karena penghentian fungsi kehidupan seringkali tidak terjadi secara simultan di seluruh sistem organ. Oleh karena itu, pendefinisian semacam itu membutuhkan penggambaran batas-batas konseptual yang pasti antara hidup dan mati ini. Sangatlah sulit, karena sejauh ini hanya ada sedikit konsensus tentang bagaimana mendefinisikan kehidupan. Kehidupan bisa saja didefinisikan dalam kerangka kesadaran. Ketika kesadaran berhenti, organisme hidup dapat dikatakan telah mati. Salah satu kelemahan dalam pendekatan ini adalah adanya organisme yang hidup tetapi mungkin tidak memiliki kesadaran. Contoh misalnya organisme bersel tunggal. Masalah lain dalam mendefinisikan kesadaran adalah banyaknya definisi yang berbeda yang diberikan oleh para ilmuwan, psikolog, filosof modern, dan selain itu banyak tradisi keagamaan termasuk Abrahamik dan Dharmik yang mempercayai bahwa kematian bukanlah akhir dari sebuah kesadaran. Dalam budaya tertentu, kematian lebih merupakan proses daripada peristiwa tunggal. Dalam konteks ini, kematian dimaknai sebagai pergeseran lambat dari satu kondisi spiritual ke kondisi spiritual lainnya. Datangnya kematian ini sulit dideteksi sehingga banyak makhluk yang kurang mempersiapkannya. Bahkan kematian itu tidak memiliki syarat khusus. Tidak harus tua, tidak harus sakit, tidak harus celaka, tidak harus jelek. Kematian ini akan menghampiri siapapun atau apapun yang bernyawa. Karena setiap sesuatu apapun yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Konon, kematian ini begitu menyakitkan bagi manusia yang tidak berbuat baik semasa hidupnya. Inilah mau dipengaruhkan. Menurut beberapa pandangan, kematian merupakan pintu untuk memperoleh balasan apa yang ia kerjakan pada masa hidupnya, baik disebut pahala, karma, ataupun lainnya. Kematian terjadi karena kontrak hidup yang sudah tiada, dan bagi manusia, kematian hanyalah merupakan perpindahan alam saja menuju alam akhirat atau alam kelanggengan, atau dalam keyakinan yang lain menuju swarga loka, dan untuk menerima karma yang belum terbayar semasa hidupnya. Kematian terjadi tidak memerlukan tempat khusus atau waktu yang khusus. Jika kontrak hidup kita usai, maka ajal akan menjemput kita. Semoga kita menjadi manusia yang dapat mengakhiri hidupnya dengan baik,
atau husnul khotimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dalam beberapa pandangan, baik itu Islam maupun yang lain, ada beberapa anggapan bahwa titik awal sama dengan titik akhir. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita berasal darinya, dari Tuhan, dan akan kembali kepadanya. Maka di dalam masyarakat Jawa ada ilmu yang untuk memahami sangkan paraning dumadi, dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Tetaplah berbuat baik dalam kehidupan ini, meskipun perbuatan baik itu berat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda senantiasa sehat, selamat, dan sejahtera. Salam Japa Asik Channel dari Comal, Pemalang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.